Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan presentasi dari kelompok kami yaitu SDG No Poverty tentang kemiskinan. Selanjutnya saya akan menerangkan deskripsi proyek. Deskripsi proyek kami mengambil ide dari kasus korupsi bantuan sosial corona yang dilakukan oleh tersangka Juliari Batubara. Konsep yang kami ambil dari cerita ini adalah antropomorfisme atau cerita fable yang dimana hewan bertingkah laku selayaknya seperti manusia. Lalu untuk gaya visual yang kami gunakan adalah gaya visual kartunis agar memudahkan kami dalam membuat cerita tersebut. Capaian proyek yang kami berhasil lakukan saat ini sudah mencapai 30%. Tema SDG yang kami sampaikan dari cerita ini adalah SDG No Poverty, yaitu tentang kemiskinan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini kami khususkan menjadi kemiskinan ekonomi. Untuk rating usia pada cerita kami ini adalah 13+, yaitu remaja ke atas dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dramatik premis. Pemerintah Poren akan membagikan sepotong roti untuk rakyatnya karena dilanda krisis makanan akibat wabah jamur. Poren ingin mendapatkan roti dari pemerintah untuk meredakan rasa lapar, sehingga Poren harus ikut berebut roti di posko bantuan roti yang diberikan oleh pemerintah sambil berdesakan dengan tikus lain. Setelah Poren berhasil mendapatkan roti, tiba-tiba posko pemerintah tutup sehingga memicu keributan tikus lain dan berusaha mengambil roti yang dimiliki Poren. Nah, untuk karakter utama atau karakter Poren memiliki goal yaitu ingin mendapatkan sebuah roti untuk bertahan hidup. Point of view-nya adalah sedang kelaparan dan berusaha mendapatkan makanan. Weakness-nya adalah tidak memiliki kekuasaan atas apapun. Attitude-nya adalah pemberani dan change atau perubahannya adalah ingin menjunjung tinggi keadilan. Untuk referensinya ada sebelah kanan saya, ada karakter tikus berpakaian baju hijau dan tikus. Untuk karakter kedua atau karakter pemerintah memiliki goal yaitu merampas hak orang lain. Point of view-nya adalah rakus, weakness-nya adalah lalai, attitude-nya adalah tamak, dan change atau perubahannya adalah gagal menjalankan aksi korupsi. Untuk referensinya ada sebelah kanan saya, ada tikus gemuk dan tikus berdasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai world building. Di berikut adalah tampilan dari hasil produk dan juga referensi kami. Yang pertama, referensi sudut pandang. Kami menggunakan dua aspek. Yang pertama, perumahan kumuh dan juga perkotaan. Yang mana itu untuk menunjukkan perbedaan kontras kesenjangan sosial di referensi sudut pandang tersebut. Yang kedua adalah referensi suasana lingkungan. Di sini kami menampilkan perumahan kumuh dengan banyak sampah-sampah lingkungan yang sangat kotor. Selanjutnya adalah referensi konsep desain gedung dan rumah. Di sini kami mengambil referensi dari Smurf Village yang menggunakan desain jamur dan kami memodifikasinya menjadi berbentuk tikus karena karakter kami adalah seekor tikus. Selanjutnya adalah referensi kesenjangan ekonomi. Untuk referensi kesenjangan ekonomi kami mengambil masalah dan berita dari pemukiman kumuh yang ada di Jakarta, yaitu pemukiman di tepi Sungai Kali Ciliwung yang mendapat yang Selanjutnya saya akan menjelaskan karakter Poren. Yang dimana karakter Poren ini menggunakan baju yang capek-capek yang terdapat lubang, yang dimana juga menggunakan tambalan-tambalan yang digunakan pada baju Poren. Yang letakkan di tubuh Poren yang diselimuti oleh lumpur yang menjelaskan bahwa lokasi Poren berada di lokasi yang bertanah atau yang sedikit berlumpur. Nah, selanjutnya properti pemerintah yang dimana pemerintah akan menggunakan baju batik yang menjelaskan bahwa pemerintah di Indonesia selalu melakukan bantuan sosial menggunakan baju batik yang menjelaskan bahwa latar tempat tersebut berada di Indonesia. Dan terlihat pada pola batik tersebut terlihat bahwa terdapat pola yang seperti berantai yang dimana menjelaskan dimana gambar
sila kedua, yaitu pengisian adil dan beradab, yang dimana tindakan pemerintah tersebut sangat kontradiktif terhadap sila tersebut. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan referensi ASEAN. Yang pertama ada referensi plastik sampah, tempat sampah, jamur, dan pemukiman kotor untuk menciptakan suasana atau menciptakan environment kotor atau pemukiman yang kumuh. Yang kedua, kami menggunakan roti, tempat roti atau kotak roti, posko dan antrian atau siluet barisan antrian untuk menggambarkan scene pembagian roti oleh pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah pengembangan cerita. Di sini kami menceritakan seekor tikus yang mencari roti di sebuah pemukiman yang terkena wabah jamur. Selanjutnya, mata kuliah ide kreatif mengambil konsep antropomorfisme atau cerita fabel, yaitu menggambarkan kehidupan manusia kepada hewan, dan dapat menggambarkan potret kemiskinan dari seekor tikus. Selanjutnya, mata kuliah menggambar tradisional. Di sini kami membuat karakter turnaround, yaitu menggambarkan desain karakter dari tampak depan, tampak samping, 3/4 dan juga tampak belakang. Selanjutnya, mata kuliah ilmu anatomi. Yang pertama, kami menampilkan elemen value, yaitu prinsip irama kontras pada atapnya, lalu elemen garis dan tekstur, prinsip harmoni di bagian dinding, lalu juga elemen bentuk dan bidang pada bagian bawah atau dasar dari rumah tersebut, dan juga prinsip elemen tekstur dan prinsip harmoni. Baik, selanjutnya capaian mata kuliah. Untuk animasi eksperimental, kami menyelesaikan thumbnail babak pertama kami dan terdapat 12 scene di thumbnail babak pertama kami. Lalu untuk pengantar animasi, kami mengaplikasikan staging, yaitu ada pada scene 3.30 dan scene 3.1. Dan kami mengaplikasikan appeal pada karakter utama kami, yaitu Poren, seperti menjadi tikus miskin. Lalu pada fotografi animasi, kami mengimplementasikan komposisi, penataan cahaya, pengambilan kamera, dan sebagainya. Lalu untuk budaya visual, kami menggunakan gaya kartunis untuk style animasi, serta di dalam scene 4.0 sampai 4.1 pada thumbnail babak pertama kami terdapat budaya mengantri bantuan sosial. Selanjutnya preview. Kami menampilkan sebuah environment pertama kami, yaitu sebuah perkotaan dengan di bawahnya pemukiman, dan background belakangnya itu berawan. Lalu di samping kota terdapat cerobong asap seperti pabrik yang sedang berjalan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya. Rencana kami adalah melanjutkan progres mini PBL kami, serta meningkatkan kualitas animasi, serta menambahkan aset-aset baru untuk babak kedua dan babak ketiga. Untuk kritik pembangun, seperti aset, latar cerita, dan konsep mini PBL ini sudah bagus dan unik, tapi untuk animasinya lebih diperhalus agar penonton nyaman untuk melihatnya. Baiklah, berikut yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini adalah barcode yang sudah di-approve oleh mata kuliah terkait. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.